Membunuh Patriark Klan Liu. Li Tong segera memasuki kamar tidur tamu, ia sudah tidak sabar ingin menyerap batu energi yang ia terima dari Li Yuan. Li Yuan hanya tersenyum ringan melihat sahabatnya, lalu beranjak ke kamar mandi untuk segera membersihkan diri. Setelah membantu orang tuanya di toko, aroma herbal ikut terbawa di tubuh Li Yuan. Tak beberapa lama kemudian Li Yuan melihat keluarganya pulang, ia melihat ibu dan ayahnya sangat bahagia. Melihat Li Yuan yang sedang terpaku, ayahnya dengan cepat berkata, "Nak, terima kasih telah membuat ayah dan ibumu bangga." Li Yuan pun tersenyum mendengar ucapan ayahnya, "Semua ini berkat didikan ayah dan ibu, aku takkan bisa melakukan pencapaian apapun tanpa bantuan kalian," Li Yuan berkata dengan lembut. Setelah itu mereka melanjutkan obrolan hingga malam tiba, Li Yuan merasakan kehangatan yang suatu hari akan ia rindukan. Tepat ketika Li Yuan kembali ke dalam kamarnya, di kamar sebelahnya Li Tong tengah menyerap batu energi. Setelah beberapa jam menyerap batu energi, perlahan tapi pasti ia merasakan butiran-butiran energi dalam tubuhnya terus bergerak dan menyebar. Li Tong merasakan tubuhnya menghangat, pikirannya menjadi lebih jernih dan tubuhnya terasa lebih ringan. Ia terus duduk bersila dengan perasaan yang nyaman. Hal ini membuatnya bersemangat dan melaju untuk melanjutkan kultivasinya. Sementara itu Li Yuan yang sedang memikirkan sesuatu, melangkah ke halaman belakang, ia juga berniat melanjutkan berkultivasi. Li Dan yang sudah mengetahui rahasia Li Yuan, membiarkannya sambil tersenyum bahagia. "Akhirnya aku bisa melihat putraku berkultivasi, bahkan kekuatannya sangat mencengangkan," gumamnya dalam hati. Li Yuan duduk bersila menyerap energi alam yang berada di halaman belakang rumahnya. Sambil memejamkan mata, ia melakukan kontak dengan Mo Chao. Malam ini Li Yuan berencana menghabisi Patriark Klan Liu, ia tidak ingin meninggalkan masalah saat ia sudah berangkat ke Sekte Laohu. Dalam beberapa jam berkultivasi, malam makin hening. Li Yuan merasakan kehadiran Mo Chao tidak jauh darinya. Beberapa saat yang lalu Li Yuan sudah menginformasikan tentang rencananya kepada Mo Chao untuk membunuh Patriark Liu Fei. "Bagaimana persiapannya?" tanya Li Yuan dengan terbuka. "Patriark keluarga Liu berada di kediamannya, untuk anak buahku sudah kugeser ke tempat lain." Baiklah mari kita berangkat." Di kegelapan malam dua tubuh melesat menuju kediaman klan Liu, kecepatan Li Yuan masih jauh berada di bawah Mo Chao. Setelah 1 jam mereka tiba di sebuah manor kediaman Patriark Liu. Sebelumnya Mo Chao sudah merotasi beberapa prajurit jaga, kini prajurit yang berjaga hanya beberapa orang saja. "Tetua Mo, tolong Anda berjaga di pintu masuk. Jangan biarkan bala bantuan untuk masuk. Sisanya biar aku yang urus," ucap Li Yuan memberi pengaturan. "Apakah tuanku tidak masalah berhadapan dengan mereka?" "Sebaiknya aku ikut," ucap Mo Chao. "Tetua Mo tidak usah khawatir, aku masih bisa mengatasi mereka," ucap Li Yuan dengan tatapan membara. "Baiklah tuanku, hati-hati," balas Mo Chao. Dirinya tidak mengira bahwa Li Yuan akan bertindak sendiri. Setelah diberitahu beberapa titik, Li Yuan dengan mantap melangkah masuk ke dalam. Li Yuan tiba di sebuah bangunan yang diidentifikasinya sebagai kediaman Patriark Liu Fei. Malam yang sepi membuat pergerakan Li Yuan semakin sempurna. "Berhenti," ucap salah seorang pria dengan suara yang lantang. Li Yuan menghentikan langkahnya, membalikkan badannya lalu melirik ke pemilik suara. "Bus, bus, bus." Tiba-tiba muncul puluhan pendekar ahli dari kediaman Patriark keluarga Liu. Mereka mengepung Li Yuan dengan tatapan penuh kebencian. Meski Li Yuan dikepung dari berbagai arah, ia tidak merasa takut. Puluhan ahli klan Liu datang mengayunkan pedangnya dengan tatapan membunuh. "Serang dia," ucap salah seorang ahli tersebut. Li Yuan hanya tersenyum, lalu menghela napas panjang. Li Yuan menatap mereka dengan dingin, sebuah gelombang ilusi tercipta dan menghajar mereka yang tengah berlari mendekat ke Li Yuan. Selang beberapa detik pendekar ahli tersebut diam mematung, pandangannya kosong. Mereka memasuki ilusi yang sangat mengerikan. Puluhan pendekar tersebut telah terpengaruh ilusi yang diciptakan oleh Li Yuan. Mereka saling menyerang satu sama lain.
Tebasan demi tebasan yang diiringi lengkingan kematian terus menggema di tengah malam. Hanya beberapa saat mereka melakukan saling bunuh, Li Yuan tersenyum lebar. Patriark Liu menyadari adanya kegaduhan, gemetar ketakutan. "Siapa kamu?" teriak Liu Fei. "Aku adalah malaikat mautmu," ucap Li Yuan singkat. Lalu ia melangkah maju, wajah tampannya mulai terlihat oleh Patriark Liu Fei. "Bukankah kamu putra Li Dan? Bagaimana bisa kamu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan?" Patriark Liu mulai gemetar. Walaupun kekuatannya berada jauh di atas Li Yuan, namun teknik mentalis sangat berbeda dengan pembudidaya tubuh murni. Tiba-tiba ia teringat, sambil terbata-bata ia berkata, "Jangan-jangan kamu yang telah membunuh orang-orangku sebelumnya?" Tanya Patriark Liu semakin ketakutan. Jika itu benar, maka Li Yuan sangat mengerikan. Ia juga segera tersadarkan. "Berarti tetua Mo Chao sudah bekerja sama denganmu dan mengatur semua ini," ucapnya semakin ketakutan. Patriark Liu Fei berusaha menarik garis merah dari semua peristiwa. "Haha, selamat Anda benar," jawab Li Yuan. Tatapan dinginnya kini semakin merasuki tubuh Patriark Liu Fei. Seperti dipandang oleh makhluk buas, Liu Fei diam tak bergerak, jiwanya tersegel. Melihat pemandangan tersebut, Li Yuan hanya tersenyum sinis. Ia takkan memaafkan orang yang berniat mencelakakan keluarganya. Patriark Liu Fei yang sebelumnya begitu mendominasi kini jatuh berlutut di depan Li Yuan. Dalam diri Liu Fei, ia merasa jiwanya merasakan panas terbakar. Boom, jiwanya hancur. Tubuh fisiknya berubah menjadi kabut darah. Li Yuan menggunakan teknik pelebur jiwa. Teknik ini sangat mengerikan ternyata, membunuh seorang pendekar raja tahap akhir begitu mudahnya, ucap Li Yuan pelan. Dalam pertempuran ini, atau yang lebih tepatnya pembantaian, hanya berjalan kurang dari 5 menit. Gerakan cepat Li Yuan tidak sampai menimbulkan kegaduhan berlebih. Ia lalu berjalan keluar menemui Mo Chao. "Bagaimana tuanku?" tanya Mo Chao sedikit penasaran. Ia berpikir Li Yuan akan berubah pikiran untuk meminta bantuannya. "Semua sudah selesai," ucap Li Yuan dengan santai. "Apa?" Mo Chao tersentak kaget. Ia jelas mengetahui ada 30 orang lebih pendekar ahli yang terbiasa melakukan aksi pembunuhan dari organisasi Gagak Darah. Ditambah lagi dengan Patriark Liu Fei, kekuatannya sangat kuat. "Aku akan kembali sendiri ke kediamanku, tetua Mo sebaiknya di sini dulu menjaga situasi," ucap Li Yuan. "Baik tuanku." Li Yuan segera menghilang di telan kegelapan malam. Ia segera pulang untuk kembali beristirahat. Sementara Mo Chao bergegas masuk ke dalam kediaman Patriark. Namun di halaman kediaman Patriark Liu Fei kakinya terasa berat. Ia melihat ngeri puluhan pendekar ahli yang meninggal, ada jejak ilusi yang sangat menakutkan. 1. Mo Chao menelan ludah, teknik yang dilakukan oleh Li Yuan benar-benar sudah ke tahap pembunuh. Besok paginya Li Tong keluar kamar dengan wajah sumringah. Orang tua Li Yuan yang melihatnya sedikit bingung. "Paman, coba perhatikan," ucap Li Tong sambil menunjukkan aura kultivasinya. "Selamat nak, kamu berhasil naik tingkat," ucap Li Dan tulus. Sementara Li Yuan yang baru saja keluar kamar ikut senang mendengarnya. Li Yuan dapat merasakan kekuatan Li Tong yang naik 1 tingkat dari sebelumnya. Saat ini kota Huanxi menjadi heboh, berita meninggalnya Patriark Klan Liu menjadi perbincangan hangat. Menuju Sekte Laohu. Beberapa hari berlalu dengan cepat, berita kematian keluarga Liu tertutup dengan rapat. Kematian Liu Fei yang tanpa jasad adalah aib bagi keluarga. Namun mereka tetap melakukan penyelidikan internal. Pagi ini Li Yuan dan Li Tong bersiap untuk berangkat menuju Sekte Laohu. Mereka berdua diantar oleh kedua orang tua masing-masing menuju stasiun pemberangkatan. 1. Li Tong sangat bahagia. Setelah berkultivasi menyerap baru energi membuat Li Tong 2 kali mengalami terobosan. Sekarang ia berada pada ranah pemurnian Qi tahap ke-7. Di stasiun keberangkatan, ratusan orang sudah datang mengantri untuk menunggu kendaraan yang akan mengangkut mereka. Di Provinsi Naga Biru, kota-kota besar yang berjumlah 20-an terhubung dengan alat transportasi menyerupai perahu terbang. Daya angkutnya mampu menampung ribuan penumpang. 1.
Di alam langit ini terdapat 4 provinsi besar, yakni Naga Biru, Phoenix Emas, Beruang Kutub dan Raja Wali Emas. Keluarga Fang merupakan satu-satunya keluarga yang menggeluti bisnis transportasi ini, sehingga asosiasi transportasi keluarga Fang sangat disegani di keempat provinsi tersebut. Untuk skala kecil, masyarakat biasanya menggunakan binatang siluman atau bis. Seperti elang perak yang seringkali digunakan oleh para kultivator dalam mempercepat waktu tempuh. Jarak antara kota Huanxi dengan sekte Laohu sekitar 3 minggu jika berjalan kaki, namun jika menggunakan perahu terbang jaraknya hanya 10 jam saja. Biaya yang dikeluarkan cukup mahal yakni 2 buah batu energi tingkat menengah dalam sekali perjalanan. Mengingat berbagai faktor, menjadikan alat transportasi ini menjadi pilihan terbaik. Saat ini Lidan memandang lekat putranya, lalu ia memeluknya sambil mengusap punggungnya dengan kasih sayang. Nak, jangan terlalu sering pulang. Fokuslah menimba ilmu di sekte, ayah dan ibu akan baik-baik saja, ucap Lidan memberi semangat kepada putranya. Baik ayah, aku akan menuruti perintahmu, jawab Li Yuan mantap. Terima ini. Ini adalah satu-satunya benda yang kumiliki dan kudapatkan selama di Gunung Guntur. Li Yuan menerima sebuah benda padat berupa batu kristal berwarna ungu. Aku sendiri tidak tahu batu apa itu, namun firasatku mengatakan bahwa batu kristal tersebut tidak sederhana, ujar ayahnya dengan serius. Baik, terima kasih ayah, ucap Li Yuan sambil menyimpan benda tersebut ke dalam saku dekat dadanya. 1. Tepat saat ini, sebuah kapal raksasa tiba. Bentuknya seperti kapal dengan berbahan khusus. Tampak sebuah instrumen kemudi yang berada pada bagian buritan. Setelah berpamitan Li Yuan dan Li Tong segera menaiki kapal, lambaian tangan orang tua mereka mengiringi langkah mereka. Doa dan harapan terucap dari mulut mereka, berharap putra-puteranya berhasil. Setelah menyerahkan masing-masing 2 buah batu energi kepada petugas, Li Yuan dan Li Tong menuju ruang penumpang di lantai 2. Li Yuan dan Li Tong memandang penuh kekaguman bangunan kapal tersebut, nampak kokoh dan sangat luas. Setelah memastikan tempat duduknya ia segera menuju anjungan untuk melihat pemandangan. Secara kebetulan, mereka menemukan pemuda dari klan Li lainnya. Li Ming dan teman-temannya juga melihat Li Yuan. Meskipun mereka sama-sama berasal dari klan Li namun hubungan sesamanya tidak terlalu akrab, mereka hanya sebatas kenal saja. Tidak ada permusuhan di antara mereka, hanya saja Li Ming sedikit terkejut dengan keberadaan Li Yuan dan Li Tong. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Li Ming. Kami akan ke kota Qinghai dan bergabung dengan sekte Laohu, jawab Li Yuan. Apakah kalian juga mendaftar sebagai murid? Tanya Li Ming sambil mengerutkan dahi. Bisa dibilang begitu, ucap Li Yuan dengan santai. Adapun Li Tong yang berada di sampingnya hanya terdiam, ia mengenal Li Ming sebagai putra patriark yang akan meneruskan patriark klan Li di masa depan. Aku sedikit heran dengan kepercayaan diri kalian, namun jangan sampai tindakan kalian berdua membuat malu nama klan Li, ucap Li Ming penuh penekanan. Kamu tenang saja, aku dan Li Tong tidak akan melakukan hal yang memalukan, ujar Li Yuan sambil melangkahkan kakinya menuju haluan. Sementara Li Ming dan 7 orang pemuda dari klan Li lainnya berjalan ke sudut yang berbeda. Tidak lama kemudian perahu terbang kembali melayang ke udara berada di atas ketinggian kota Huanxi. Melihat dari ketinggian, nampak Gunung Guntur terlihat gagah meninju awan. Ada sejuta kenangan di Gunung Guntur, membuat hatinya sedikit rindu. Tanpa diduga oleh Li Yuan, ia bertemu dengan Jia Hien. Jia Hien tampak anggun dengan setelan pakaian berwarna putih, tampak serasi dengan warna kulitnya. Melihat Li Yuan berada di kapal yang sama dengannya, membuat Jia Hien ingin menumpahkan kekesalan. Li Yuan bersikap cuek saat bertemu Jia Hien, ia tidak menganggap sama sekali keberadaan wanita tersebut. Hanya saja tindakannya tersebut membuat Jia Hien semakin kesal. Ia menghampiri Li Yuan, hendak mempermalukannya. Hai anak kampung, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Jia Hien dengan nada menghina. Li Yuan menolehkan kepalanya, melirik Jia Hien dengan tatapan yang tajam.
Merasa ditatap demikian, tubuh Jia Hian tampak membeku. Ia merasakan jiwanya dihujani oleh ribuan jarum es yang sangat tajam. Dengan kemampuan tingkat kultivasinya yang berada di pondasi Qi tingkat kelima, ia sangat kewalahan. Dahinya sudah berkeringat dingin, tubuhnya hampir jatuh. Tiba-tiba ia merasakan tangan Li Yuan menyentuh pinggang rampingnya. 1. Hati-hati Nona Jia, jika kamu takut ketinggian sebaiknya kamu tetap di dalam ruang penumpang, terdengar perkataan Li Yuan sedikit menyindirnya. Namun ia masih linglung dengan apa yang baru saja terjadi, pandangannya terasa nanar saat tubuh Li Yuan sudah meninggalkannya. Apa yang baru saja terjadi? Gumam Jia Hian dalam hatinya. Pikiran tidak bisa berpikir jernih, ia seperti baru saja bangkit dari kematian. Napasnya masih memburu dengan cepat, keringat di dahinya masih belum kering. Apakah aku sedang tidak badan? Gumamnya kembali saat melihat kondisi tubuhnya sedang tidak baik-baik saja. Lalu ia segera menuju ruang khusus untuk beristirahat. 1. Sebagai tetua sekte Laohu, ia dan ayahnya mendapatkan pelayanan khusus dari kapal. Di seluruh armadanya, asosiasi keluarga Fang menerapkan peraturan tersebut. Keberadaan pendekar kuat tentu saja dapat menambah rasa aman bagi penumpang kapal. Di dalam perjalanan, gangguan-gangguan kecil seperti begal dan gangguan binatang buas kerap muncul. Nak, kenapa wajahmu tampak pucat? Tanya Jiafu kepada putrinya. Sepertinya aku tidak enak badan ya, jawab Jia Hian singkat sambil menuju kamar untuk beristirahat. Sementara Jiafu tidak terlalu cemas, karena ia yakin putrinya hanya kelelahan saja. Di dalam kamar, Jia Hian meminum pil penambah energi. Setelah beristirahat selama 1 jam lebih ia mulai kembali pulih. Namun dalam batinnya ia merasa bingung, mengapa peristiwa tersebut terjadi dengan secara mendadak. Apakah ini ada hubungannya dengan Li Yuan? Batinnya bertanya. Namun memikirkan Li Yuan yang hanya pemuda biasa, membuatnya membuang jauh-jauh prasangka tersebut. Jia Hian sedikit jijik, membayangkan dirinya disentuh oleh Li Yuan saat di anjungan tadi. Rencananya untuk membuat malu pemuda kampung tersebut malah gagal. 1. Merasa tidak pantas. Selama di atas kapal terbang Li Yuan tidak melakukan kultivasi. Berbeda dengan Li Tong, ia memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Saat hari menjelang sore Li Yuan kembali menuju dek kapal. Ia memandang awan putih yang membentang luas di langit biru. Hatinya gembira, ini adalah perjalanan terjauhnya selama hidupnya. Apalagi bisa melintasi gunung dan lautan dari ketinggian. Cekai-cekak, pemuda kampung masih saja norak, terdengar suara Jia Hian yang berdecak penuh hinaan. Hingga saat ini aku belum pernah menemukan orang yang sangat berbakat seperti Nona Jia, tidak hanya ilmu bela dirimu yang tinggi tetapi kemampuan lainnya juga cukup mumpuni. Dengan usia Nona Jia yang relatif masih sangat muda, masa depan Nona di dunia ini tidak terbatas. Bahkan boleh dikatakan dunia ini takkan sanggup menampungnya. Ucap Li Yuan meninggikan pujiannya. Sebenarnya Li Yuan ingin mengetahui apakah Jia Hian orang yang sombong atau rendah hati. Mendengar pujian dari Li Yuan, Nona Jia Hian semakin sombong, lalu berkata, "Jika kau sudah bisa berpikir logis, setidaknya kamu tahu betapa merasa direndahkannya diriku dengan rencana perjodohan itu. Rencana kedua orang tua kita adalah hal konyol yang pernah kudengar," lanjut Jia Hian. "Sudahlah, aku tak mau membahas masalah yang tidak penting," potong Li Yuan. Dalam pemikirannya ia dan Jia Hian kelak akan berada pada atap yang sama, yakni sekte Laohu. Ditambah paman Jiafu adalah orang yang berbudi pekerti yang baik sekaligus teman ayahnya. Li Yuan tidak ingin menimbulkan konflik yang tidak perlu. "Cuma aku masih bingung kenapa ayahku masih memandang kalian yang dari kampung. Ayahmu yang bodoh itu bagaimana mungkin bisa berteman dengan ayahku yang memiliki kedudukan tinggi," ucap Jia Hian lagi. "Nona, kamu boleh saja menghinaku tetapi tidak dengan keluargaku. Setiap orang memiliki batas kewajaran, kuharap kamu bisa menjauh dari zona itu," ucap Li Yuan dingin. Apa yang bisa kamu lakukan terhadapku? Bagaimana mungkin orang lemah sepertimu memiliki prinsip seperti itu? Tidak pantas," ucap Jia Hian sombong.
Pantas atau tidak pantas, manusia dibekali oleh adab dan tata krama. Kecuali jika orang itu dilahirkan dari batu, ujar Li Yuan dengan nada yang menekan. Kamu, dasar pria lemah, ucap Jia Hien dengan nada kesal. Baginya Li Yuan hanyalah orang lemah yang banyak omong. Oh iya Nona Jia, mumpung aku memiliki kesempatan berbicara maka aku akan mengatakan sesuatu yang penting agar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Penyesalan itu selalu datang di akhir, jika di awal itu namanya pendaftaran, ucap Li Yuan sambil terkekepelan. Jia Hien mengurut dahi, baru kali ini dia melihat orang yang sangat menyebalkan. Ia tidak berlama-lama lalu bergeser ke sisi lainnya. Tanpa keduanya sadari, percakapan keduanya diperhatikan oleh calon murid lainnya. Terutama para pemuda dari klan Li yang memang dari awal berada di atas anjungan. Siapa anak itu? Beruntung sekali bisa dekat dengan Nona Jian. Percakapan para murid mulai ramai terdengar, bagi mereka bisa melihat Nona Jia Hien adalah suatu keberuntungan besar. Selain sebagai putri dari seorang tetua ia juga memiliki kecantikan di atas rata-rata. Saat ini, Li Yuan berdiri dekat sebuah pilar. Ia memandang ke bawah gumpalan awan yang berbaris rapi menyembunyikan sinar mentari. Senja telah datang. Hari sebentar lagi malam namun perjalanan mereka masih berlanjut. Ada beberapa orang pemuda yang menghampiri Li Yuan, ia mengalirkan indera spiritualnya. Merasakan tidak ada niat buruk, Li Yuan mengurangi kewaspadaannya. Hai, bolehkah kami ikut bergabung? Ucap salah satu di antara mereka. Ya, silahkan, ucap Li Yuan dengan ramah. Perkenalkan kami adalah 3 bersaudara, aku Fan Lao, ini 2 sepupuku Fan Rou dan Fan Chi. Kami bermaksud mengikuti seleksi murid, apakah kamu juga? Tanya Fan Lao. Li Yuan mengangkat kedua tangannya di depan dada, perkenalkan aku Li Yuan. Aku bersama saudaraku juga mau ke Sekte Laohu. Apakah kamu bagian dari mereka? Tanya Fan Lao sambil menunjuk ke arah 8 orang pemuda. Li Yuan sedikit menyipitkan matanya, melihat sekelompok pemuda yang tidak asing. Mereka saudara satu klan dengan saya, tetapi kami tidak terlalu dekat, ucap Li Yuan. Oh, begitu, Fan Lao terlihat berpikir namun ia sedikit mengerti. Maaf sebelumnya, aku hanya melihat kekuatanmu saat ini hanya di pemurnian Ki kedua. Kualifikasi ini tentu masih sangat jauh dari yang dipersyaratkan. Aku dan sepupuku mendapatkan panggilan dari salah seorang tetua, tetapi kami juga belum mengetahuinya secara pasti, ungkap Li Yuan. Mendengar perkataan Li Yuan, ketiga orang tersebut mengangguk ringan. Saat ini ketiganya berpikir jika Li Yuan dan sepupunya akan bekerja. Sekte besar seperti Sekte Laohu sudah terbiasa dengan istilah murid pekerja. Jika beruntung murid tersebut bisa sekaligus menjadi murid magang. Bahkan Fan Chi sebagai satu-satunya wanita di antara mereka cukup iba memandang Li Yuan. Ia tidak mengira klan Li akan mengirimkan murid pekerja. Li Yuan melihat mereka yang tidak sombong dan tidak merendahkan seseorang merasa senang. Di sekte, ia perlu menjalin persahabatan dengan orang-orang seperti ini. Mereka berempat mengobrol cukup lama, hingga gelap malam mulai menemani perjalanan mereka. Tidak lama berselang, terdengar pemberitahuan bahwa mereka sebentar lagi akan tiba. Li Yuan melihat ke bawah, pemandangan kota Qinghai mulai terlihat, perahu terbang secara perlahan mulai mengurangi kecepatannya. Melihat gemerlap cahaya lampu di malam hari, membuat pemandangan kota Qinghai tampak indah. Cahaya-cahaya itu seperti bintang jatuh, bertaburan di tengah keramaian kota. Saat ini Li Tong sudah selesai dari kultivasinya, ia merasa jauh lebih baik setelah berkultivasi di atas udara secara langsung. Fluktuasi udara di atas perahu memang memiliki ki yang lebih baik daripada di kota Huanxi. Li Tong segera menuju anjungan untuk menemukan Li Yuan. Ia melihat Li Yuan sedang mengobrol dengan 2 orang pemuda dan 1 orang pemudi. Li Yuan yang melihat kedatangan Li Tong segera memperkenalkannya. Fan Lao, Fan Rou serta Nona Fan Chi. Li Tong dengan semangat menyambut perkenalan dengan antusias. Sifatnya yang sedikit narsis membuat Li Yuan tersenyum. Setelah kedatangan Li Tong, percakapan mereka semakin hangat dan lebih hidup. Li Tong seringkali mengeluarkan candaan yang mengocok perut.
Nona Fanci sangat terhibur, ia merasa pribadi Li Tong yang sederhana namun memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Saat ini posisi perahu terbang sudah semakin mendekati titik pendaratan. Pada jarak ini, mereka semua dapat menyaksikan bangunan sekte yang sangat luas. Meskipun malam hari, masih sedikit jelas bangunan-bangunan sekte Laohu terlihat. Fan Lao berpisah untuk menyiapkan barang dan bekal mereka, sementara Li Yuan dan Li Tong tinggal di tempat. Dengan cincin penyimpanan, Li Yuan tidak perlu repot membawa tas penyimpanan.